Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai semangat hidup tersembunyi. Semangat hidup tersembunyi. Mengapa ini saya angkat? Karena adorasi sungguh menjadi saat ketika kita itu tidak membiarkan diri terjebak dalam arus kehidupan modern sekarang ini, arus zaman sekarang ini yang serba mementingkan, menekankan, menonjolkan popularitas. Kalau dalam istilah di medsos kita, istilahnya di like artinya di jempol angkat itu ya. Kalau misalnya Anda siaran di YouTube atau siaran di mana gitu lalu di like, diberi angkat jempol, kita senang. Juga kalau kita mengikuti atau bahkan tampil dengan acara-acara di YouTube misalnya, ketika jumlah penonton semakin banyak, kita semakin bangga. Lihat, fansku begitu banyak. Arus zaman seperti ini, kalau kita tidak biasa menyikapi atau tidak menyikapi dengan bijaksana, bisa berbahaya. Kita hanya jatuh menjadi orang yang hidup untuk mencari popularitas, mencari apa yang di-like oleh orang lain. Dan itu tidak selalu mengenai hal yang prinsipial atau penting. Dengan adorasi, kita diundang untuk masuk dalam hidup tersembunyi, tidak mendapat like dari orang-orang sekitar. Dengan adorasi kita tidak mendapat WA, SMS, kita tidak telepon. Semua itu kita tinggalkan, karena kita hanya ingin berduaan bersama Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Romo Henry Nouwen, seorang penulis rohani yang sangat terkenal, berkata, sifat tersembunyi itu hakiki untuk hidup rohani. Ketenangan, keheningan, pekerjaan sehari-hari, berada bersama dengan orang lain tanpa rencana yang besar-besar, makan, minum, tidur, bekerja, bermain, tanpa harus berbeda dari orang lain. Itulah hidup Yesus dan itulah hidup seperti yang Tuhan kehendaki agar kita hayati. Kenyataannya selama 30 tahun, Yesus itu hidup di Nazaret dalam keadaan tersembunyi. Tidak ada koran, tidak ada surat berita, surat harian atau berita. Yesus juga tidak pernah mengupload statusnya, sedang apa, enggak. Orang tidak mengenal bahwa Sang Pencipta yang telah, yaitu Allah yang mencipta, Allah yang sungguh-sungguh ingin menyelamatkan kita, dan Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Sang Putra yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, ada di tengah dunia dan dunia tidak mengenalnya. Dan Yesus membiarkan diri tidak dikenal selama 30 tahun. Selain tentu saja keluarga maupun orang-orang sekampung halaman. Hidup tersembunyi itu bagian hakiki dari hidup rohani. Karena dari sana kehidupan kita benar-benar mengandalkan atau dilandaskan pada relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tidak atas dasar di-like oleh orang atau sesama kita, atas dasar karena kita selalu dimintai nasihat, karena kita selalu menjadi orang yang begitu penting, apalagi orang yang masih sangat aktif, produktif, harus rapat di sana, rapat di sini, memberi webinar sekarang ini modelnya, atau memberi seminar di mana dalam bentuk website, misalnya dalam secara daring. Orang-orang yang sungguh dinanti-nantikan. Dan itu tentu saja penting
ketika kita memang sedang menjalankan perutusan kita. Karena adorasi yang saya perkenalkan sebagai saat kita hidup tersembunyi itu tidak menuntut banyak waktu. Saya pun kalau adorasi cuma 1 jam sehari. Sementara 8 jam paling tidak bekerja seperti orang umumnya. Tetapi dalam 1 jam berdoa itu kita melepas semua. Kita tidak mencari nama, tidak mencari peneguhan, juga tidak mencari betapa kita ini penting. Seperti ketika kita sedang WA, sedang SMS atau sedang telepon, kita sungguh-sungguh ditunggu dan berinteraksi dengan orang lain dan barangkali kita memang orang penting. Tapi dengan adorasi kita membiarkan diri ada sebagai hamba Allah yang sederhana, yang tidak punya apa-apa yang dibanggakan, dan kita benar-benar bergantung kepada Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Mari kita sungguh-sungguh mendalami hal ini. Karena hidup rohani memang membutuhkan selalu yang paling pokok dan yang paling hakiki, relasi dan kebergantungannya yang mutlak bersama Tuhan. Dengan adorasi, hidup rohani kita dibina dalam arti yang paling mendalam. Karena ketika adorasi kita memandang Tuhan Yesus, sumber hidup kita, sumber terang kita, agar kita selalu hidup dalam perlindungannya, terlebih dalam kasih-Nya yang tanpa batas. Kita yang sering berdosa membutuhkan pengampunan. Saat adorasi kita memandang Sang Pengampun Agung, Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah saudara-saudari, kita lanjutkan adorasi kita dengan gembira. Saat kita hidup tersembunyi bersama Tuhan dan menegaskan bahwa hanya karena dengan Dialah, dengan Tuhanlah hidup kita berarti dan bermakna. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.